Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Bagian kedua adalah bagaimana mereka ada dalam perjuangan dan mereka diberi penguatan. Bagian ketiga, mereka membangun kembali kehidupan umat Israel setelah dalam perjuangan. Yesaya bin Amos ini adalah nabi yang setia. Tuhan mengutus Yesaya untuk menyatakan firman Tuhan di saat umat percaya mulai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan yang Maha Kudus, sehingga mereka mengalami pembuangan. Yesaya diutus Tuhan dalam situasi kondisi yang benar-benar sulit, karena di saat itu iman percaya umat Israel rapuh dan mudah goyah, kehilangan jati diri, sehingga Yesaya diutus Tuhan untuk menyatakan bahwa mereka harus bertobat, mereka harus menjaga kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Yesaya mempunyai arti Tuhan yang menyelamatkan. Diingatkan kembali kepada umat mereka untuk taat kepada hukum, kepada ketetapan dan perintah kepada Tuhan, dan mereka diajak untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, Yesaya diutus Tuhan selaku penyambung lidah Allah. Dalam firman ini Tuhan membenah umat Israel melalui hamba-hamba Allah, supaya mereka ada ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Menarik sekali pembacaan di minggu ini dengan memakai ketaatan sebagai murid, sebagai pelajar yang baik, yang tentu dengar-dengaran kepada sang guru, sehingga murid yang baik akan memperkatakan kata-kata yang menyejukkan, memberi semangat, memberi penguatan kepada orang yang bergumul, orang yang letih dan lesu. Sebagai murid yang baik, bagaimana dia melakukan pengajaran yang baik? Melalui kata-kata berhikmat, kata-kata yang tepat dan baik dalam rangka memberi solusi dalam berbagai pergumulan dan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Sehingga murid yang baik, kata-kata yang memberi penguatan bagi yang lemah dan lesu, bagi orang yang dalam pergumulan, merupakan karunia yang baik yang perlu disyukuri. Ungkapan dalam firman ini, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Bagaimana sebagai hamba dia diajak untuk mendengar seperti seorang murid. Orang setahu kalau guru, dia mengajar, dia suka murid seperti dia. Dia suka supaya murid untuk memperhatikan dia. Dan Tuhan membuka telinga hambanya agar supaya dia memperhatikan pengajaran-pengajaran yang baik, tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Mendengar butuh proses, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Mendengar termasuk suatu pekerjaan yang sulit. Apalagi orang kudapan yang orang pertama, dia ulang-ulang lebih cerita. Cerita
tak boleh langsung job, dia mulai dari Sabang sampai Merauke. Kadang-kadang ada kejenuhan dalam kehidupan yang kita alami ini. Sehingga mendengar butuh ketaatan, termasuk komitmen bagi seorang hamba, terlebih sebagai umat yang percaya. Ketaatan sebagai hamba, sekalipun dia sebagai hamba Tuhan, harus melewati pergumulan yang panjang. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita lihat dalam ayat 6 dari bacaan ini, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dirudati. Sebagai hamba Tuhan diperlakukan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, dan perlu kesiapan dalam menghadapi semuanya ini. Hamba yang rela menderita, kendati pun menderita tetapi tetap taat kepada Tuhan, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat noda. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, di tengah pergumulan dan beban-beban kehidupan yang kita alami, kita harus setia, kita harus taat, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan hati kita seperti keteguhan gunung batu. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan pergumulan setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 10 dan 11, bagaimana seorang hamba Tuhan harus memperdengarkan suaranya, harus menyampaikan firman Tuhan, baik bagi orang yang setia, baik bagi orang yang tidak setia. Kita harus memberitakan firman Tuhan, baik bagi orang yang rajin beribadah, termasuk orang yang kurang rajin dalam beribadah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba? Tentu yang mau mendengar suara Tuhan bertobat. Tetapi siapa yang tidak mau mendengar suara Tuhan tentu akan dikutuk. Firman Tuhan mengatakan, jika ia hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Tuhan Allah. Kehidupan kita di dunia ini selalu dihadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan dan rintangan. Dan oleh karena itu firman Tuhan mengajak kepada saya dan saudara-saudara, di tengah-tengah beban kehidupan yang banyak seperti ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, di minggu sengsara yang ketiga ini, kita memandang kepada Yesus Kristus yang melewati kesengsaraannya. Dia yang dijanjikan selaku juru selamat, Dia yang dinubuatkan menjadi Tuhan Allah dan juru selamat kehidupan kita. Dia juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Dia mengalami penderitaan, mengalami sengsara, melewati jalan Via Dolorosa, bahkan dia mati di kayu salib. Di mana kematian Tuhan adalah kematian atas salah dan dosa kita. Di tengah pergumulan dan tantangan ini, Tuhan Yesus tetap setia. Dia tetap taat menanggung segala penderitaan, noda dan nista
dari setiap orang yang percaya. Tetapi karena Tuhan Yesus tetap setia, maka Dia diberikan nama di atas segala nama. Segala lidah mengaku Yesus itulah Tuhan Allah dan Juru Selamat kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, minggu sengsara ini menuntut dan mendidik saya dan saudara-saudara untuk memahami dan mengerti arti dan makna penderitaan Kristus. Dia menderita untuk kehidupan dan keselamatan, dan Dia selalu setia dan taat kendati pun harus melewati jalan sengsara seperti ini. Kepada saya dan saudara-saudara, apa respons kita? Apa sikap kita ketika kita memahami bahwa arti dan makna Yesus menderita dan mati untuk kehidupan kita? Sebagai orang percaya, menjadi Kristen, kita harus menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di mana kita dikutus dan diajak untuk menjadi murid yang setia, yang taat mendengar firman Tuhan, yang selalu memperdengarkan suara yang benar, yang selalu bicara tentang kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk selalu dengan semangat, memberi dorongan bagi orang-orang yang dalam pergumulan, dalam tekanan-tekanan kehidupan ini. Sebagai umat percaya, kita diajak juga untuk menguasai mulut kita, supaya lidah kita akan memperkatakan sesuatu yang benar, menjadi berkat bagi sesama. Hindarilah mulut kita dari kemunafikan, kebohongan, tipu muslihat, kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang negatif, hoax, fitnah, terlebih rancangan yang jahat bagi sesama. Tapi sebagai orang percaya, marilah kita memperkatakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang membangun persaudaraan dan persekutuan, sesuatu yang memberi damai dan kesejukan dalam hidup. Sebab orang tahu karena mulut badan binasa. Karena satu kata dapat membangun orang hidup dengan semangat, tetapi satu kata juga dapat membuat orang melakukan sesuatu yang tidak benar. Di minggu sengsara yang kedua ini, kita diajak untuk memiliki spiritualitas kehambaan. Seperti firman Tuhan yang setiap hari diasah. Setiap hari kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari kita mempertajam pendengaran kita dengan segala nasihat didikan dari Tuhan. Dan kita juga harus menyiapkan waktu dan kesempatan untuk mendengar dan bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman, dengan renungan di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah keluarga. Kita perlu membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Bahkan kita perlu berdoa dan berpuasa agar kita menjadi pendengar yang baik, agar telinga kita menjadi peka terhadap suara-suara Tuhan, agar kita juga akan semakin hidup mengandalkan Tuhan kendati pun kita harus melewati badai dan gelombang kehidupan ini. Saudaraku, realitas kehidupan kita ini, kita ada di era yang semakin maju dan modern. Banyak pengharapan, tapi banyak juga pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada saya dan saudara-saudara. Sehingga ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah langkah yang baik. Mendengar suara Tuhan, membangun kepekaan kepada firman Tuhan, membangun hubungan intim terhadap Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini keluarga Iwanus sudah membawa anak mereka, Eleanor Nicole Wan, dimeteraikan dengan janji dan anugerah.
kehidupan di era ini semakin diperdapkan dengan pergumulan dan tantangan. Ada, kita lihat di Facebook, ketika orang tanya tentang tokoh-tokoh Alkitab, dia yang tahu. Tanya tentang tokoh-tokoh besar di tengah bangsa dan negara, dia yang tahu. Maka ketika dia lihat, tanya tentang kartun, dia tahu. Tokoh-tokoh kartun, dia tahu. Sehingga ini kita perlu sadar, ada dunia yang lain yang harus kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan. Baru-baru di mana tuh anak tahun hilang. Padahal dia waktu lari dari Big Show baru berapa tahun? 17 tahun. Anak yang memiliki masa depan hancur karena pergumulan. Kalau dulu tuh anak sudah mau bertunangan, dia tanya pada mama dan papa, boleh kita bertunangan dengan dia? Kalau sekarang menjadi masalah karena komunikasi orang tua dan anak tidak cukup, tidak terbangun dengan baik, sehingga kita perlu berusaha mendengar perlu ada kesabaran mendengar apa DP harapan, apa DP cita-cita, apa DP kesulitan. Dan selaku orang tua kita memperdengarkan juga suara Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, supaya anak-anak kita bertumbuh berkembang dalam kasih dan sayang. Persoalan sekarang ini komunikasi dengan anak sangat penting. Orang berusaha. Kalau sekarang orang mau panggil itu anak, 1 kali dia nak dengar, 2 kali dia dengar, 3 kali dia nak dengar. Orang Bataria sekalipun dia pura-pura tak dengar. Kenapa demikian? Sebab bisa saja orang tua bercakap dengan anak tidak ada waktu. Bisa saja orang tua ketika bercakap dengan anak bukan kasih dan sayang yang ditunjukkan, tetapi bentakan dan hardikan. Apalagi kalau mama dan papa baru pulang, dapat lihat di rumah sudah bongkar-bongkar. Satu mama bilang, aduh kasihan mau nakal di segala rupa, sudah bongkar-bongkar di rumah. Bagaimana tuh anak senang sama orang tua kalau lebih banyak bentakan, marah, emosi kepada anak? Kalau orang mendidik dengan penuh kasih sayang, orang selalu menceritakan kasih dan sayang, orang selalu menceritakan kepedulian kehidupan kita, maka anak ini dia senang sekali. Kalau dia ke papa dan mama datang, dia mau suka sekali bercerita. Dia suka sekali bercerita. Jadi pelajaran hari ini belajar sebagai seorang murid dan belajar mendengar, belajar juga orang memahami anak kita, sehingga dengan demikian komunikasi kita dengan Tuhan semakin baik, komunikasi dengan keluarga semakin baik, dan terjadi komunikasi dengan Tuhan. Apapun pergumulan dan tantangan di dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu meneguhkan seperti gunung batu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, realitas kehidupan kita banyak pengharapan, tapi banyak pergumulan. Apapun yang kita alami, orang harus setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Sudah khotbah kolom 9 untuk mengisi puji-pujian. Kami persilakan.